Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya di sini di Ainul Farm ya. Nah, ini saya membuat video lagi karena sekian lama tidak membuat video karena baru pindahan ya dari dulu itu kan di greenhouse lama, sekarang sudah pindah di greenhouse baru ya. Ini sudah saya tanam, sudah usianya 42 hari setelah tanam ya. Nah, di sini ada sedikit perbedaan ya. Ada sedikit perbedaan bukan jenisnya tapi medianya ya. Medianya yang di sini, yang sebelah kiri saya ini itu baru satu kali pakai. Yang di sebelah kanan saya ini sudah 6 kali pakai ya. 6 kali ya. Dengan proses yang sudah saya bikinkan video di sebelum-sebelumnya ya. Bisa simak di sini ya. Nah, untuk perbedaannya nanti apa kita akan bahas di sini ya. Nah, masih recommended nggak pupuk itu dipakai berkali-kali dan batasannya berapa kali ya? Itu nanti kita bahas ya. Nih. Nah, untuk usia melon ini sudah 42 hari setelah tanam dengan varietas The Plus, semuanya The Plus. Ini kapasitas 204 pohon ya. Yang separuh itu kokopit yang baru, yang separuhnya lagi kokopit yang lama. Ini di gang sini itu pertengahan ya. Jadi nanti kita simak videonya bersama-sama, oke? Oke ya, ini kita lihat dari daunnya dulu ya. Untuk daun itu warnanya sama ya antara yang ini, ya, yang seperti ini ya, seperti ini dengan ini yang seperti ini ya. Nah, untuk lebarnya daun juga kurang lebih sama. Jadi kalau kita lihat ini 1 jengkal lebih ya, hampir 1,5. Yang sini itu juga nih sama, tapi ada perbedaan sedikit. Yang kokopit yang lama atau yang dipakai berkali-kali ini diameter daunnya itu lebih kecil ya, lebih pendek atau lebih kecil. Nah, lebih besar yang dipakai baru 1 kali. Terus itu dari segi daun. Kalau dari segi tinggi tanaman ini memang ada perbedaan ya. Ini yang apa ini? 1 kali pakai itu sudah mentok di ini apa, tali utama untuk rambatan ya. Tali utama rambatan saya pakai kawat. Nah, itu sudah mentok di sana 30 daun. Itu tanamnya tinggi, cepat ya. Kalau yang sudah dipakai berkali-kali ini masih ada sisa sekitar 10 sampai 15 cm atau 20 sentian ya, sekitar 20 cm. Ya, rata-rata 20 cm. Nah, di sini bedanya. Kemudian kalau perbedaan di buah ya, di buah ini, di buah kalau untuk waktu polinasi ya, polinasi ini ya, untuk waktu polinasi itu sama, waktunya sama ya. Jadi tidak begitu ada perbedaan ya. Untuk waktu polinasi sama. Jadi intinya pertumbuhan itu dari awal tanaman itu sama. Jumlah daun itu sama gitu ya. Jadi tidak ada masalah di pertumbuhan, cuma mungkin yang saya alami itu yang baru itu memang lebih poros. Jadi dia nutrisinya cepat kering. Kalau yang lama itu karena sudah lembut ya, dia partikelnya sudah mengecil, lembut. Untuk medianya ini masih daya simpan airnya masih bagus. Namun juga ini harus hati-hati ya, kalau sudah mulai daya simpannya terlalu lama ini biasanya perkembangan jamur itu akan mudah. Untuk buah yang nanti kita timbang ya, siapkan nanti alatnya, nanti kita timbang perbedaannya ya. Tadi kalau dari pohon itu lebih besar, lebih tinggi yang ini, yang 1 kali.
Kalau yang 6 kali lebih pendek. Kalau dari segi daun itu ada perbedaan dikit sekali, lebar yang baru. Kalau yang lama ini agak berkurang, gitu ya. Namun untuk warna, untuk pertumbuhan ini juga sama, tidak ada kendala, tidak ada ini ya. Alhamdulillah ini tidak ada yang terserang jamur ya. Ada satu yang malah yang baru itu terserang jamur di pojok sana itu, di ruas daun keberapa itu tangkai daunnya itu kayak membusuk, tapi sudah kita tangani ya. Mari kita timbang untuk beratnya. Saya siapkan. Oke ya, ini sudah saya siapkan timbangannya. Nah, ini timbangannya di 0 ya. Ini sudah 0. Kita timbang dulu yang kukupitnya sudah dipakai berkali-kali. Ini untuk berat di kisaran berapa? Ini saya ambil sampel yang ini. Saya tekan kameranya ya. Nih. Ini mau kita ambil sampelnya ini seperti ini buahnya. Ya. Ini belum muncul net ya karena masih usianya 42 hari setelah tanam. Oke, ini 0. Kita timbang. Bentar ya. Ya, untuk beratnya sekitar 1,1 ya. Ya, 1,1 kilo. Oke, 1,1 kilo untuk ini melon yang memakai media sudah dipakai berkali-kali sampai 6 kali ya. Ini memang saya coba sampai 6 kali. Nah, kemudian di sini ada melon yang sudah saya baru nih ya, yang baru kita pakai. Nah, ini di sini ada melon yang baru, medianya baru, jadi baru pertama kali ini dipakai. Untuk beratnya ya, ini kelihatan ya. Untuk beratnya 1,28 ya. Jadi emang ada perbedaan. Meskipun pertumbuhan sama, tapi lebar daun itu pasti menentukan berat buah ya. Kalau buah kita itu mau besar ya, daunnya kita bikin lebar ya. Kita bikin lebar. Nah, konsekuensinya kalau kita bikin lebar maka jarak tanam ini jangan terlalu mepet. Saya pakai 40, jadi 40 itu sudah. Dulu pakai 35 kalau ini karena tempatnya lebih luas ya, kapasitas GH saya lebih luas, jadi saya putuskan untuk jarak 40 biar lebih renggang ya. Nah, ini hasilnya mudah-mudahan nanti bagus ya. Jadi seperti itu yang kita dapat. Kokopit yang sudah dipakai berkali-kali dengan kokopit yang baru ya, tetap bagus yang baru ya. Tapi ini sudah dipakai 6 kali ya. Kalau ini dipakai 5 kali kemarin tuh ya mungkin kokopit itu bisa dipakai berkali-kali, itu tergantung dari kita merawatnya ya. Jadi rekomendasi saya itu sampai 5 kali saja ya, 5 kali. Kalau sampai 5 kali insya Allah itu masih bagus ya. Intinya jangan sampai terserang jamur ya. Nah, kokopit yang sudah dipakai berkali-kali ini kan rawan sekali dengan jamur ya. Terutama busuk akar ya. Karena sudah dia partikelnya sudah kecil, mengecil ya. Makin mampet, kecil itu dia akan menahan air. Kalau kita penyiramannya terlalu over di sore hari over, malam hari itu resiko sekali pertumbuhan jamurnya. Di usia-usia seperti ini, 40 ke atas itu adalah usia rawan terhadap jamur yang menyerang akar ya. Nanti bisa mati, bisa layu semua, terus mati. Jadi harus hati-hati. Jadi teman-teman kalau pakai kokopit itu saran saya satu, sterilisasi itu harus
benar-benar bagus. Kemudian pasca panen kalau kita mau pakai lagi itu harus disterilisasi lagi, meskipun hanya 1 kali kocor, tapi itu insya Allah membantu untuk kokopit ini bisa dipakai lagi. Jadi kita bisa irit biaya ya. Oke, mungkin itu perbedaannya. Nanti kita lihat di waktu panen ya. Nanti dari segi rasa, dari segi berat akhir itu nanti saya update ya. Oke ya. Demikian tadi perbedaan keduanya ya antara kokopit yang sudah dipakai berkali-kali dengan kokopit yang baru saja dipakai. Jadi intinya kita itu masih bisa membuat kokopit ini tidak harus sekali pakai dibuang, tapi bisa dipakai berkali-kali. Namun dengan proses yang tepat ya. Oke, sekian dulu mungkin video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekian dulu, nantikan video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.